Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir agama Islam, yaitu persebaran agama Islam di dunia melalui infografis yang saya buat. Jadi di sini saya buat dua infografis. Jadi pada poster yang ini saya mengcover perkembangan Islam di dunia dan nanti ada penjelasannya. Jadi yang pertama di sini ada peta dunia dengan nomor. Sini saya tulis data, ada 1,8 miliar jumlah penganut Islam di seluruh dunia menurut sumber yang terpercaya, yaitu pewresearch.org. Dan juga saya juga tulis populasi muslim terbanyak, dan di sebelah kanan ini ada populasi masyarakat muslim pada berbagai bagian dunia. Jadi yang pertama ada Islam di Pakistan. Perkembangan Islam di Pakistan dimulai dengan kegiatan dakwah baik yang dilakukan oleh para mubalik lokal maupun para mubalik yang datang dari luar. Selain itu, di Pakistan terdapat berbagai organisasi Islam yang giat mendakwahkan Islam, seperti organisasi yang dipimpin oleh Abu al-Maududi dan Liga Muslim. Yang kedua ada Islam di Malaysia. Islam di Malaysia mempunyai peranan lebih penting dalam berbagai aspek kehidupan dan aspek budaya nasional Malaysia. Maaf, itu saya nasionalnya typo. Terus lebih dari 50% jumlah penduduk di Malaysia menganut agama Islam. Penduduk Malaysia terdiri dari 3 ras, yaitu Melayu, Cina, dan India. Ketiga ras itu mempunyai latar belakang yang berbeda, baik latar belakang agama, budaya, bahasa, dan pandangan hidup. Selanjutnya nomor 3 yaitu Islam di Amerika Serikat. Ini singkat aja. Jadi perkembangan Islam di Amerika Serikat ditandai dengan jumlah pemeluk Islam yang banyak, maraknya masjid dan pusat keagamaan Islam atau Islamic Center, serta keterlibatan tokoh muslim dalam kehidupan di negara ini. Dan yang terakhir ada Islam di Eropa. Perkembangan Islam di Eropa terjadi karena adanya perpindahan penduduk atau orang dari luar negeri yang beragama Islam yang ingin menetap di Eropa dan menikah dengan orang Eropa. Mungkin itu aja, cuman 4 doang negaranya yang saya cantum di sana, karena di bukunya juga ada 4 negara yang dijelasin. Jadi berikutnya infografik poster saya yang kedua, yaitu lebih ke gerakan pembaruan Islam dan juga tokoh-tokohnya. Jadi yang pertama, gerakan pembaruan Islam. Perkembangan sejarah Islam ditandai dengan pasang surut kondisi umat Islam dalam berbagai belahan bumi. Kemajuan dan kemunduran perjuangan umat, terutama dalam perkembangan akidah dan analia, adanya penyimpangan-penyimpangan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pergerakan Islam. Ada 3 yang saya tulis, yaitu yang pertama Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, lalu ada juga Jamaluddin Al-Afghani, dan yang terakhir adalah Rifat Badawi Rafi Al-Tatawi. Jadi Muhammad bin Abdul Al-Wahhab adalah seorang ahli teologi agama Islam dari Saudi Arabia. Ia memimpin suatu gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan agama Islam kepada ajarannya musli, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu kita ada Jamaluddin Al-Afghani yang menyebarkan slogan pan-islamisme yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam dan mengangkat solidaritas sesama muslim di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah Rifat Badawi Rafi Al-Tatawi. Pemikiran ulama ini adalah menekankan bahwa umat Islam dalam hidup di dunia tidak mementingkan masalah akhirat saja, tetapi juga mementingkan masalah keduniaan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern. Ajaran Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dengan landasan dan semangat itulah sejak periode pertengahan, kemajuan di dunia Islam sangat pesat. Kesultanan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Muhammad pada 1785 Masehi sampai 1839 Masehi berusaha keras supaya umat Islam di wilayah kekuasaannya dapat maju dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam mewujudkan keinginannya tersebut, antara lain melakukan usaha berikut, yaitu yang pertama, pembaruan di bidang pendidikan. Yang kedua, membangun lembaga-lembaga pendidikan dan mendirikan perguruan tinggi. Jadi yang terakhir ada perkembangan kebudayaan pada masa modern.
Seiringnya dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada periode modern, berkembang juga kebudayaan Islam di negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kemajuan dan perkembangan itu antara lain dalam bidang sastra, kaligrafi, dan juga arsitektur. Jadi pada bidang sastra, penjelasannya adalah pada abad 19 lahir seorang sastrawan dan pemikir besar di Pakistan yang bernama Muhammad Iqbal. Telah menyusun filsafatnya secara puitis dengan bahasa Persia dan India. Beliau juga telah menyusun beberapa prosanya menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Selain Muhammad Iqbal, ada juga sastrawan Islam terkenal lainnya seperti Dr. Muhammad Hasain dan Ali Abdul Al-Rahman. Selanjutnya ada kaligrafi. Ada 6 macam model atau gaya di kaligrafi, disebut Al-Aqla Al-Sittah. Kaligrafi adalah gaya seni Islam, telah tumbuh dan berkembang pada dunia Islam. Seni kaligrafi ini diminati oleh seniman-seniman muslim dan disenangi oleh kaum muslimin. Sebagai bukti, pada pameran-pameran kaligrafi selalu ramai dikunjungi orang. Demikian juga di toko-toko, khususnya toko buku seni kaligrafi yang buku kaligrafinya banyak laku dijual. Dan yang terakhir adalah arsitektur. Kemajuan kebudayaan Islam di bidang seni arsitektur berkembang pesat seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Arsitek-arsitek muslim di negara-negara Islam dan negara yang mayoritas penduduknya muslim dapat mengerjakan karya seninya dengan mendapat dukungan dari pemerintah kaum muslim. Mungkin itu aja dari video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.